Kericuhan ini terjadi saat sejumlah perwakilan tenaga kesehatan sukarela sedang beraudiensi dengan pejabat pemerintah Kota Bima di aula rapat kantor wali kota. Tak sabar menunggu, puluhan nakes lainnya geruduk masuk, sehingga terjadi saling dorong dengan petugas Satpol PP dan polisi. Dalam aksinya, massa meminta pemerintah Kota Bima memperbaiki kesejahteraan para tenaga kesehatan sukarela. Di antaranya, mengangkat mereka sebagai tenaga honorer atau tenaga kontrak agar dapat gaji yang bersumber dari APBD. Ini terkait dengan persoalan kesejahteraan nakes, maka oleh sebab itu kita berupaya semaksimal mungkin selaku tenaga kesehatan agar segala teriakan kami itu diupayakan semaksimal mungkin diselesaikan lewat kebijakan yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah. Masalahnya apa dan? Masalahnya kaitan dengan pendataannya. Di pendataannya itu di BKD itu kita yang non sukarela ini tidak bisa masuk di pendataan oleh karena kita tidak memiliki SK dan slip gaji. Kericuhan berakhir setelah perwakilan nakes sukarela selesai menggelar rapat audiensi dengan pemerintah Kota Bima. Pemerintah setempat berjanji akan sesegera mungkin penuhi tuntutan para tenaga kesehatan. Dari Bima, Nusa Tenggara Barat, Edi Irawan melaporkan. Pemirsa, sebanyak 21 ekor kucing di Tasikmalaya, Jawa Barat menjadi korban penyiksaan dan mutilasi oleh orang tak dikenal. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kasus ini. Penemuan mayat kucing yang diunggah di media sosial di kota Tasikmalaya, Jawa Barat viral di media sosial. Terkait kejadian ini, tim Inafis Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota dan Polsek Indihiyang langsung mendatangi lokasi kejadian. Selain itu, polisi juga melakukan penggalian terhadap kuburan kucing yang mati diduga disiksa dan kemudian dimutilasi oleh orang tak dikenal. Awalnya itu saya berangkat dari rumah kan jam 4 biasa kerja parkiran. Sebelumnya itu yang menemukan angkot sekitar jam 5. Hari apa itu? Hari Sabtu. Dan itu posisinya udah gitu, berbaris rapi. Kepala semua, badan semua. Terkait kejadian ini, pelaku bisa diancam 9 bulan penjara atas penganiayaan hewan hingga mati. Ini sementara ini ada pasal 302 KUHP yang menyatakan bahwa barang siapa melakukan penganiayaan terhadap hewan sampai sakit, sampai mati, itu ada ancaman hukuman pidana kurang lebih 9 bulan maksimal. Sementara, data jumlah kucing yang mati diduga dimutilasi sebanyak 21 ekor. Kini polisi masih melakukan penyelidikan terkait kejadian ini. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Asep Juharyono, iNews melaporkan. Dari informasi politik, Partai Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Deklarasi diumumkan langsung oleh Ketua Umum Nasdem Surya Paloh di kantor DPP Partai Nasdem Jakarta Pusat. Partai Nasdem akhirnya jatuhkan pilihan pada sosok Anies Baswedan untuk diusung menjadi bakal calon presiden pada pemilu 2024. Deklarasi dihadiri langsung Anies Baswedan yang akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta pada 16 Oktober mendatang. Dukungan Nasdem pada Anies otomatis menggugurkan 2 bakal calon lain hasil konvensi Capres Partai Nasdem beberapa waktu lalu, yakni Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Disertai dengan rasa terima kasih yang mendalam, disertai dengan rasa rendah hati kami yang saat ini masih bertugas di Jakarta, kami yang penuh dengan tadi disampaikan, kita semua tidak ada yang sempurna. Kami semua memiliki ketidaksempurnaan, tapi kita ke jalan bersama, kita saling mengisi, saling menopang, dan insya Allah menjadi keutuhan kekuatan yang bisa menggerakkan perubahan di negeri ini. Partai Nasdem memang tak bisa sendirian mengusung Anies sebagai calon presiden di pemilu 2024 karena terbentur syarat presidensial threshold atau ambang batas pencalonan presiden.
Dua partai yang akan digadang-gadang berkoalisi dengan Nasdem adalah Partai Demokrat dan PKS. Presiden PKS Ahmad Saihu menghormati putusan Nasdem, namun PKS punya mekanisme sendiri terkait capres. Keputusan koalisi dan pencapresan di internal PKS akan ditentukan dalam mekanisme musyawarah Majelis Syuro. Kami bersyukur bahwa komunikasi politik antara PKS, Partai Nasdem, dan Partai Demokrat berlangsung dengan sangat. Satu-satunya partai yang bisa mengusung calon presiden adalah PDI Perjuangan. Namun Partai Banteng belum mengumumkan siapa yang akan mereka usung. Di internal PDIP sendiri saat ini dikabarkan terdapat dua kubu, pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Sementara partai lain yang juga sudah terang-terangan mengusung bakal calon presiden adalah PSI. PSI mendukung Ganjar Pranowo pada Pilpres mendatang. Partai Solidaritas Indonesia PSI menyatakan dukungan pada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pada Pilpres 2024 mendatang. Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natali menyatakan dukungan pada Ganjar merupakan hasil rembuk rakyat yang dilakukan PSI. Komunikasi dengan Pak Ganjar terus-menerus dilakukan. Memang tidak tiap hari atau tiap periodikal gitu ya, tetapi beliau mengetahui bahwa ketika kami memulai rembuk rakyat dan nama Pak Ganjar salah satu di antara 9 nama itu beliau mengetahui. Terkait dengan hasil mungkin Pak Ganjar belum update dan kita memang tidak memberitahukan secara khusus begitu ya. Tetapi hasilnya kita lihat memang sudah flat, dalam artian dari Februari tahun lalu kita buka hingga hari ini hasilnya itu tidak berubah. Meskipun belum secara resmi diumumkan sebagai bakal calon presiden oleh PDIP, namun relawan Puan Maharani terus bergerilya menjaring simpati rakyat. Di Cilacap, Jawa Tengah, relawan Puan menggelar acara mancing seru, kegiatan untuk memperluas dukungan pada Puan di Pilpres mendatang. Komunitas mancing Dusun Kedung Ungu mengucapkan terima kasih atas digelarnya mancing asik bersama relawan Puan. Semoga Ibu Puan bisa maju di Pilpres 2024. Selain mancing asik, relawan juga menggelar bakti sosial. Dari Jakarta dan Cilacap, Jawa Tengah, tim liputan iNews melaporkan. Ketua Umum PBNWDI yang juga Ketua Harian Nasional DPP Partai Perindo, Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi, melantik pengurus daerah NWDI se-DKI Jakarta. Salah satu yang dilantik yaitu Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra, sebagai Dewan Pakar di PWNWDI DKI Jakarta. Ketua Umum PBNWDI TGB Muhammad Zainul Majdi melantik pengurus wilayah NWDI DKI Jakarta di Balai Pertemuan Yayasan Darul Muttaqin, Jakarta Barat. Dalam pelantikan yang dihadiri oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria ini, TGB juga melantik Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta Effendi Syahputra sebagai Dewan Pakar PWNWDI DKI Jakarta. Pengurus PWNWDI DKI Jakarta diharapkan bisa meneruskan dan meneladani ulama terdahulu. Ya, hari ini kita berkesempatan dilantik menjadi pengurus NWDI DKI. Kita besar harapan seperti arahan beliau tadi bisa menjalankan menyebarkan syariat Islam dan juga kecintaan kita kepada tanah air, dan itu dua hal landasan di organisasi ini untuk kita jalankan sama-sama di tengah-tengah masyarakat. Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria menyambut positif pelantikan pengurus NWDI seluruh DKI Jakarta. Ketua DPD Partai Gerindra DKI Jakarta ini berharap dengan pelantikan tersebut, kader NWDI dapat memikul tugas organisasi Islam secara profesional. Semoga bisa ikut memberikan kontribusi yang positif bagi kegiatan dakwah, kegiatan pendidikan dan sosial di DKI Jakarta. Selamat pada teman-teman, mari kita jaga Jakarta. Pengurus diharapkan dapat mengambil peran sebagai orang yang membawa solusi, mendamaikan dan mendekatkan masyarakat dengan cara keagamaan. Dari Jakarta, Nasta Syafrina, Laksana, Tommy Hadi, iNews melaporkan.
Akibat badai Noru, banjir bandang terjang Thailand. Aidus Malam akan hadir dengan informasinya sesaat lagi.